Bab 24, Alkimia. Terlampir di sini pelajaran 24. Ini adalah pelajaran terakhir. Jika Anda telah mempraktikkan setiap pelatihan selama beberapa menit setiap hari seperti yang disarankan, Anda akan menemukan bahwa Anda bisa memperoleh dari kehidupan seperti yang Anda inginkan. Caranya, pertama-tama Anda menempatkan apa yang Anda inginkan itu ke dalam kehidupan. Dan Anda mungkin akan sependapat dengan pernyataan seorang murid, pemikiran bersifat hampir berkelimpahan, sangat luas, sangat tersedia, sangat pasti, sangat logis, dan sangat bisa digunakan. Buah pengetahuan ini adalah anugerah Tuhan. Buah pengetahuan inilah kebenaran yang membebaskan manusia bukan hanya bebas dari setiap kekurangan dan keterbatasan, melainkan juga bebas dari kesedihan, kecemasan, dan kesusahan. Sungguh indah jika kita menyadari bahwa hukum ini tidak pilih kasih, bahwa hukum ini tidak mempersoalkan apa kebiasaan berpikir Anda. Jalannya sudah disiapkan. Jika Anda cenderung religius, guru agama teragung yang pernah dimiliki dunia akan menunjukkan jalan sehingga semua orang bisa mengikutinya. Jika kemampuan mental Anda cenderung mengarah ke ilmu fisika, hukum ini akan bekerja dengan ketepatan matematis. Jika Anda memiliki kecenderungan filosofis, Plato dan Emerson mungkin dapat menjadi guru Anda. Tetapi di setiap situasi apapun, Anda bisa meraih tingkat kecerdasan yang tak terbatas. Saya percaya bahwa pemahaman tentang prinsip inilah rahasia yang dicari dengan sia-sia oleh para praktisi alkimia kuno, karena rahasia ini menjelaskan bagaimana emas di pikiran bisa diubah menjadi emas di dalam hati dan emas di genggaman tangan. B. Materi. 1. Semua kekayaan ketika pertama kali para ilmuwan menyatakan bahwa matahari berada di pusat sistem tata surya, dan bumi berputar mengelilinginya, banyak orang yang sangat terkejut dan ketakutan. Seluruh ide itu pasti salah, karena tidak ada yang lebih pasti daripada pergerakan matahari di langit, dan setiap orang bisa melihatnya tenggelam di balik bukit di sebelah barat, dan tenggelam di laut. Kaum terpelajar marah dan para ilmuwan menolak ide yang dianggap tidak masuk akal itu. Namun akhirnya, bukti memberikan keyakinan di pikiran semua orang. 2. Kita berbicara tentang lonceng sebagai benda yang bernyanyi. Namun, kita tahu bahwa yang dilakukan lonceng hanyalah menghasilkan getaran di udara. Bila getaran ini sampai pada kecepatan 16 per detik, maka bunyi itu bisa didengar di dalam pikiran. Pikiran bisa mendengar getaran pada kecepatan 38.000 per detik. Bila kecepatannya melebihi angka itu, semuanya menjadi hening lagi. Dengan demikian, kita tahu bahwa suara itu tidak terletak di lonceng, melainkan di pikiran kita. 3. Kita menganggap bahwa matahari sebagai cahaya yang hidup. Tetapi, kita mengetahui bahwa matahari hanya memancarkan energi yang menghasilkan getaran-getaran di ruang angkasa dengan kecepatan 400 triliun per detik. Hal inilah yang menimbulkan sesuatu yang kita sebut sebagai gelombang cahaya. Maka, kita tahu apa yang disebut cahaya hanyalah bentuk energi, dan bahwa satu-satunya cahaya yang ada adalah sensasi yang ditimbulkan di dalam pikiran oleh gerakan gelombang-gelombang itu. Bila frekuensinya meningkat, cahaya berubah warna. Setiap perubahan warna disebabkan oleh getaran-getaran yang lebih pendek dan lebih cepat. Jadi, walaupun kita mengatakan bahwa mawar itu berwarna merah, rumput hijau, atau langit biru, kita tahu bahwa warna-warna itu hanya hadir di dalam pikiran kita, dan merupakan sensasi yang kita alami sebagai akibat dari getaran gelombang cahaya. Ketika getaran tersebut melambat dengan kecepatan kurang dari 400 triliun per detik, hal itu tidak lagi datang kepada kita sebagai cahaya namun sebagai panas. Maka jelaslah bahwa untuk urusan realitas benda, kita tidak bisa bergantung pada bukti yang tertangkap sistem penginderaan kita. Seandainya saja kita bisa bergantung pada indera,
kita harus percaya bahwa matahari bergerak dan dunia ini datar alih-alih bundar, bahwa bintang-bintang adalah percikan cahaya alih-alih matahari-matahari yang besar. 4. Seluruh rangkaian teori dan praktik dari sistem metafisika apapun terkandung di dalam pengetahuan tentang kebenaran yang terkait dengan Anda sendiri dan dunia tempat Anda hidup, pengetahuan bahwa untuk mengekspresikan harmoni, Anda harus memikirkan kondisi yang harmoni, untuk mengekspresikan kesehatan, Anda harus memikirkan tentang kesehatan, untuk mengekspresikan kelimpahan, Anda harus memikirkan kelimpahan. Untuk ini, Anda harus membalikkan bukti yang tertangkap oleh sistem penginderaan Anda. 5. Jika Anda mengetahui bahwa setiap bentuk penyakit, rasa sakit, kekurangan, dan keterbatasan hanyalah hasil dari cara berpikir yang salah, Anda pasti sudah mengetahui kebenaran yang akan membuat Anda bebas. Anda akan melihat bagaimana gunung bisa dipindahkan. Jika gunung-gunung ini hanya terdiri dari rasa ragu, takut, tidak percaya, atau bentuk keputusasaan lainnya, semua itu sebenarnya tidak real. Mereka tidak hanya perlu dipindahkan, melainkan dibuang ke laut. 6. Tugas Anda yang sesungguhnya adalah meyakinkan diri sendiri tentang kebenaran pernyataan-pernyataan ini. Bila Anda telah berhasil melakukannya, Anda tidak akan sulit memikirkan kebenaran. Dan seperti yang sudah ditunjukkan, kebenaran mengandung prinsip vital dan akan mewujudkan dirinya sendiri. 7. Orang-orang yang menyembuhkan penyakit melalui metode mental sudah mengetahui kebenaran ini. Setiap hari mereka mendemonstrasikannya di dalam kehidupan mereka dan kehidupan orang lain. Mereka tahu bahwa kehidupan, kesehatan, dan kelimpahan itu maha ada, dan mengisi semua ruang. Dan mereka tahu bahwa orang-orang yang mengizinkan penyakit atau kekurangan apapun terwujud, berarti mereka belum memahami hukum yang agung ini. 8. Semua kondisi merupakan ciptaan pikiran, sehingga seluruhnya bersifat mental. Karena itu, penyakit dan kekurangan hanyalah kondisi mental di mana orang gagal mengetahui kebenaran. Begitu kesalahan ini dihilangkan, kondisinya pun hilang. 9. Metode untuk menghilangkan kesalahan ini adalah masuk ke dalam keheningan dan mengetahui kebenaran. Karena semua pikiran adalah satu pikiran, Anda bisa melakukannya untuk diri sendiri atau orang lain. Jika Anda telah belajar membentuk gambar-gambar mental dari kondisi-kondisi yang diinginkan, inilah cara tercepat dan termudah untuk memastikan hasilnya. Jika tidak, hasilnya dapat dicapai melalui argumen, melalui proses meyakinkan diri sendiri secara mutlak tentang kebenaran pernyataan Anda. 10. Ingatlah, dan pernyataan yang satu ini adalah yang paling sulit sekaligus yang paling indah untuk dipahami. Ingatlah bahwa terlepas dari apapun kesulitannya, dimanapun adanya, siapapun yang terkena dampaknya, Anda tidak mempunyai pasien kecuali diri Anda sendiri. Tidak ada yang harus Anda lakukan kecuali meyakinkan diri akan kebenaran yang ingin Anda wujudkan. 11. Inilah pernyataan ilmiah yang tepat, yang sesuai dengan setiap sistem metafisika yang ada. Tidak ada hasil permanen yang pernah diperoleh dengan cara lain. 12. Setiap bentuk konsentrasi yang membentuk gambar mental, argumentasi, dan autosugesti semuanya semata-mata adalah metode yang bisa Anda pakai untuk menyadari kebenaran. 13. Jika Anda ingin membantu seseorang atau menghancurkan suatu bentuk kekurangan, keterbatasan, atau kesalahan, metode yang benar adalah tidak memikirkan perihal orang yang ingin Anda bantu. Niat untuk membantu mereka saja sebenarnya sudah cukup karena niat Anda ini telah menghubungkan Anda secara mental dengan orang tersebut. Kemudian halaulah dari pikiran Anda sendiri segala bentuk kepercayaan apapun tentang kekurangan, keterbatasan, penyakit, bahaya, kesulitan, atau masalah yang mungkin ada. Begitu Anda berhasil melakukannya, hasil yang baik akan dicapai dan orang yang Anda bantu akan merasakan keberhasilan yang tanpa batas.
14. Tetapi ingatlah bahwa pikiran bersifat kreatif. Akibatnya, setiap kali Anda membiarkan pikiran Anda beristirahat di dalam kondisi yang tidak harmonis, Anda harus menyadari bahwa kondisi semacam itu tidak real. Semuanya tidak nyata. Satu-satunya realitas adalah spirit. Dan spirit itu tidak pernah tidak sempurna. 15. Semua pikiran adalah bentuk energi, kecepatan getaran. Tetapi, pikiran tentang kebenaran adalah kecepatan getaran tertinggi yang menghancurkan setiap bentuk kesalahan dengan cara yang persis sama dengan cahaya yang menghancurkan kegelapan. Tidak ada bentuk kesalahan yang akan muncul bila kebenaran ini hadir, maka seluruh kerja mental Anda adalah memahami kebenaran. Hal ini akan memampukan Anda mengatasi setiap bentuk kekurangan, keterbatasan, atau penyakit apapun. 16. Kita tidak bisa memperoleh pemahaman tentang kebenaran dari dunia luar diri. Dunia luar diri hanya relatif, padahal kebenaran bersifat absolut. Maka, kita harus mencarinya di dunia dalam diri. 17. Melatih pikiran agar melihat hanya kebenaran saja berarti mengekspresikan hanya kondisi-kondisi yang sesungguhnya saja. Kemampuan kita untuk melakukan hal ini merupakan indikasi kemajuan yang sedang kita buat. 18. Kebenaran mutlak adalah bahwa, aku, ini sempurna dan utuh. Aku, yang sesungguhnya adalah spiritual, dan karenanya tidak bisa kurang dari sempurna. Aku, tidak bisa memiliki kekurangan, keterbatasan, atau penyakit. Kejeniusan tidak berasal dari gerak molekul otak. Kejeniusan ini diinspirasi oleh ego, aku, spiritual yang menyatu dengan pikiran universal. Dan kemampuan kita untuk mengenali kesatuan inilah yang merupakan penyebab dari semua inspirasi, semua kecerdasan pikiran. Hasil-hasil ini menjangkau jauh dan berdampak terhadap generasi-generasi mendatang. Semua hasil ini adalah pilar-pilar api yang menandai jalan yang diikuti oleh jutaan orang. 19. Kebenaran bukanlah hasil dari pelatihan logika atau eksperimen, bahkan bukan dari pengamatan. Kebenaran adalah produk kesadaran yang berkembang. Kebenaran di dalam seorang sesar bermanifestasi di dalam perilaku. Sesar, di dalam kehidupannya, di dalam tindakannya, dan di dalam pengaruhnya pada bentuk-bentuk sosial dan kemajuan. Kehidupan Anda, tindakan Anda, serta pengaruh Anda di dunia akan bergantung pada tingkat kebenaran yang bisa Anda pahami, karena kebenaran tidak bermanifestasi di dalam kredo atau iman, melainkan di dalam tindakan. 20. Kebenaran bermanifestasi di dalam karakter dan karakter seseorang seharusnya merupakan interpretasi dari agamanya, atau apa yang baginya merupakan kebenaran. Hal ini pada gilirannya akan terbukti di dalam karakter dari harta miliknya. Jika seseorang mengeluhkan soal kekayaannya, ia berlaku tidak adil pada dirinya seolah ia menyangkal kebenaran rasional, walaupun kebenaran itu tetap nyata dan tak terbantahkan. 21. Lingkungan kita dan sekian banyak keadaan dan peristiwa hidup kita sudah ada di dalam kepribadian bawah sadar, yang menarik ke dirinya sendiri materi mental dan materi fisik yang sesuai dengan sifatnya. Demikianlah masa depan kita ditentukan dari masa kini kita. Jika tampaknya ada ketidakadilan di dalam segi atau fase kehidupan, kita harus melihat ke dalam diri dan mencari penyebabnya. Lalu, kita harus berusaha menemukan fakta mental yang menjadi sumber manifestasi luar itu. 22. Kebenaran inilah yang membuat Anda bebas. Pengetahuan yang sungguh-sungguh tentang kebenaran inilah yang akan memungkinkan Anda mengatasi setiap kesulitan. 23. Kondisi-kondisi yang Anda temui di dunia luar diri selalu merupakan hasil dari kondisi-kondisi yang terdapat di dunia dalam diri. Telah terbukti dengan akurasi ilmiah bahwa bila cita-cita yang sempurna dipertahankan di pikiran, Anda bisa memunculkan kondisi-kondisi ideal di lingkungan Anda. 24. Jika Anda hanya melihat yang tidak utuh,
tidak sempurna, yang relatif, dan yang terbatas, maka kondisi-kondisi ini akan termanifestasi di dalam kehidupan Anda. Tetapi jika Anda melatih pikiran untuk melihat dan menyadari ego spiritual, si, aku, yang selalu sempurna dan utuh, maka hanya kondisi-kondisi yang harmonis, bajik, dan sehat saja yang akan termanifestasi. 25. Pikiran bersifat kreatif. Kebenaran merupakan pikiran yang paling tinggi dan paling sempurna yang dapat dipikirkan oleh siapapun. Sudah amat jelas bahwa memikirkan kebenaran berarti menciptakan apa yang benar. Juga amat jelas bahwa bila kebenaran muncul, maka apa yang salah akan berhenti muncul. 26. Pikiran universal adalah totalitas dari semua pikiran yang ada. Spirit adalah pikiran karena spirit cerdas. Spirit dan pikiran adalah sinonim. 27. Kesulitan yang Anda hadapi adalah menyadari bahwa pikiran bukan individu. Pikiran bersifat maha ada. Ia ada di mana-mana. Dengan kata lain, tidak ada tempat di mana ia tidak ada. Maka, ia bersifat universal. 28. Sampai sekarang, umumnya manusia menggunakan kata Tuhan untuk menyatakan pikiran universal atau prinsip kreatif ini. Kebanyakan orang memahami Tuhan ini sebagai sesuatu di luar diri mereka, padahal faktanya justru kebalikannya. Ia adalah bagian kehidupan kita sendiri. Tanpa pikiran universal ini, kita akan mati. Kita akan berhenti hidup. Pada saat spirit meninggalkan tubuh, kita bukan apa-apa. Maka, sesungguhnya spirit ini berada di dalam diri kita. 29. Satu-satunya aktivitas yang dimiliki oleh spirit adalah kekuatan berpikir. Maka, pikiran haruslah kreatif karena spirit itu kreatif. Kekuatan kreatif ini bersifat impersonal dan kemampuan Anda untuk berpikir akan bisa mengendalikan dan memanfaatkannya untuk diri sendiri dan orang lain. 30. Bila kebenaran pernyataan ini disadari, dipahami, dan dihargai, Anda sudah memiliki master key. Tetapi, ingatlah bahwa mereka yang boleh masuk dan ikut, serta hanyalah mereka yang cukup bijaksana untuk memahami, cukup berpandangan luas untuk mempertimbangkan bukti, cukup tegas untuk mengikuti penilaian mereka sendiri, dan cukup kuat untuk membuat pengorbanan yang tepat. 31. Minggu ini, cobalah menyadari bahwa dunia tempat kita hidup ini benar-benar indah, bahwa Anda adalah makhluk yang luar biasa, bahwa banyak orang merasa disadarkan karena pengetahuan tentang kebenaran. Segera setelah sadar dan memahami pengetahuan tentang hal-hal yang sudah disiapkan untuk mereka, mereka juga menyadari bahwa mata belum melihat, telinga belum mendengar, keduanya pun belum memasuki hati manusia. Inilah kemegahan yang tersedia bagi mereka yang mendapati diri mereka di tanah perjanjian. Mereka telah menyeberangi sungai penghakiman dan tiba di titik diskriminasi antara yang benar dan yang salah. Dan mereka telah menemukan bahwa semua yang pernah mereka inginkan dan impikan hanyalah konsep samar tentang realitas yang menyilaukan. Walaupun warisan tanah yang luas bisa diberikan, warisan pengetahuan dan kearifan tidak bisa diberikan. Orang kaya bisa membayar orang lain untuk melakukan pekerjaan untuknya, tetapi proses berpikirnya tidaklah mungkin dilakukan oleh orang lain. Budaya dirinya pun tidak mungkin dibeli. S. Miles. C. Tanya jawab. 1. Teori dan praktik setiap sistem metafisika yang ada bergantung pada prinsip apa? Pada pengetahuan tentang kebenaran, menyangkut diri Anda sendiri dan dunia tempat Anda hidup. 2. Apa kebenaran tentang diri Anda sendiri itu? Aku, yang sesungguhnya atau ego itu bersifat spiritual, sehingga tidak pernah tidak sempurna. 3. Apa metode yang menghancurkan setiap kesalahan? Secara mutlak meyakinkan diri Anda sendiri tentang kebenaran, yang berhubungan dengan kondisi yang Anda inginkan untuk terwujud. 4.
Bisakah kita melakukan hal ini untuk orang lain? Pikiran universal di mana kita hidup, bergerak, dan ada, adalah satu dan tak terbagi. Maka, kita bisa membantu orang lain sebagaimana kita membantu diri sendiri. 5. Apakah pikiran universal itu? Totalitas semua pikiran yang ada. 6. Di mana pikiran universal itu? Pikiran universal itu maha ada, ia ada di mana-mana. Tidak ada tempat di mana ia tidak ada. Maka, ia ada di dalam diri kita. Ia adalah dunia dalam diri. Ia adalah spirit kita, kehidupan kita. 7. Apa sifat dari pikiran universal itu? Ia adalah spiritual sehingga bersifat kreatif. Ia berusaha mengekspresikan diri di dalam bentuk. 8. Bagaimana kita bisa bertindak sesuai dengan pikiran universal itu? Kemampuan kita untuk berpikir adalah kemampuan kita untuk bertindak sesuai dengan pikiran universal, dan mewujudkannya demi manfaat bagi diri kita sendiri atau orang lain. 9. Apa yang dimaksud dengan berpikir? Pemikiran yang jernih, tegas, tenang, disengaja, dan berkelanjutan dengan akhir yang terlihat jelas. 10. Apa hasilnya? Anda juga akan bisa mengatakan, bukanlah aku yang melakukan pekerjaan, tetapi dia yang berdiam di dalam diriku. Dialah yang melakukan pekerjaan itu. Anda akan mengetahui bahwa dia adalah pikiran universal, dan bahwa dia memang benar-benar berdiam di dalam diri Anda. Dengan kata lain, Anda akan mengetahui bahwa janji-janji indah yang ada di kitab suci merupakan fakta, bukan fiksi, dan bisa didemonstrasikan oleh siapapun yang sudah memiliki cukup pemahaman. Kuil-kuil memiliki gambar-gambar sakralnya, dan kita melihat bagaimana pengaruhnya bagi umat manusia, tetapi sebenarnya, ide-ide dan gambar-gambar di pikiran manusia itulah yang merupakan kekuatan tak tampak yang terus-menerus mengatur diri mereka, dan kepada hal-hal inilah mereka semua berserah secara bersama-sama. Jonathan Edwards. Tanya jawab Master Key System. Ketika mengacu pada pikiran bawah sadar dan pikiran sadar, atau pikiran subjektif dan objektif, manakah ungkapan yang benar secara teknis? Kita memiliki dua pikiran yang berbeda, meskipun berkaitan, atau kita memiliki satu pikiran dengan dua fungsi yang berbeda. Ungkapan yang benar adalah, kita memiliki satu pikiran dengan dua fungsi yang berbeda. Tidak ada dua pikiran. Apakah setan di dalam agama, yang negatif di dalam sains, dan yang buruk di dalam filsafat hanyalah manifestasi imajiner dari energi pikiran, atau apakah kita harus mengelompokkannya sebagai manifestasi yang salah tapi nyata? Jika semua yang kita miliki, dan keberadaan kita, serta semua kekuatan kita itu berasal dari satu sumber abadi, kepada apa kita harus mempertalikan entitas? Entitas ini tidak ada entitas imajiner. Semuanya hanyalah proses pembalikan. Bila Anda menggunakan listrik untuk penerangan, Anda menyebutnya baik. Jika Anda memegang kabel terbuka yang dialiri listrik dan Anda mati karenanya, maka bukan karena alasan ini hal tersebut menjadi baik atau buruk. Artinya, Andalah yang ceroboh atau tidak tahu tentang hukum-hukum yang mengatur listrik. Demikian pula, satu kekuatan tak terhingga, yang merupakan sumber semua kekuatan, mewujud di dalam kehidupan Anda sebagai baik atau buruk ketika Anda menggunakannya secara konstruktif atau destruktif. Bukankah ide Master Key tentang Tuhan bersifat panteisme, kepercayaan bahwa Tuhan adalah segalanya? Ini tergantung sepenuhnya pada anggapan Anda tentang panteisme. Panteisme adalah istilah bebas dan bisa ditafsirkan dengan banyak cara. Misalnya, panteisme memahami semesta sebagai satu evolusi spontan dan kekal dari suatu makhluk tak terhingga, yang dikontraskan dengan ateisme yang merupakan penyangkalan positif tentang kesegalaan yang agung dan dikontraskan dengan agnostisme sebagai keraguan dogmatis tentang eksistensi Tuhan. Apakah ini benar? Kebenaran bersifat mutlak,
tetapi konsepsi tentang kebenaran bervariasi menurut kesadaran individu. Maka tak seorang pun bisa mengatakan kapan kebenaran tertinggi sudah dicapai karena tak seorang pun bisa mengatakan kapan kesadaran individu sudah dikembangkan sampai titik di mana tidak mungkin ada pengembangan lebih jauh lagi. Ya, kebenaran bersifat mutlak, tetapi konsepsi tentang kebenaran bervariasi sesuai kesadaran individu. Namun, kebenaran bukanlah masalah kepercayaan, melainkan masalah demonstrasi. Ini bukan soal wewenang, melainkan persepsi. Karena dikatakan bahwa, aku, yang real bersifat spiritual sehingga sempurna, dan si, aku, ini, mengendalikan dan mengarahkan tubuh serta pikiran, mengapa kita melihat adanya hasil-hasil yang tidak sempurna. Kita tidak melihat hasil yang tidak sempurna. Yang kita lihat justru kesempurnaan. Kesempurnaan berarti bahwa hukum berjalan dengan ketepatan yang kekal. Hukum spiritual selalu berjalan dengan sempurna. Jika si individu berpikir secara konstruktif, hasilnya pun konstruktif dan harmonis. Jika dia berpikir secara destruktif, dia menuai seperti apa yang dia tabur. Hukum itu bekerja secara sempurna. Kita tidak melihat hasil apapun yang tidak sempurna. Kita bisa bebas memilih apa yang kita pikirkan, tetapi hasil dari pemikiran kita diatur oleh hukum yang kekal. Apakah kehidupan itu? Kehidupan adalah kualitas atau prinsip dari energi universal yang terwujud di dalam objek-objek organik seperti pertumbuhan dan aktivitas sukarela, serta biasanya hadir bersama-sama dengan perwujudan energi universal yang sama itu, sebagai kualitas atau prinsip yang disebut kecerdasan. Anda harus memahami bahwa hanya ada satu prinsip tertinggi, yang terlepas dari semua pengertian tentang sifat esensialnya. Inilah yang mutlak itu. Manusia bisa berpikir hanya dalam kaitannya dengan yang relatif. Maka, manusia terkadang mendefinisikan yang mutlak itu sebagai kecerdasan universal, substansi universal, sebagai ether, kehidupan, pikiran, spirit, energi, kebenaran, cinta kasih, dan sebagainya. Definisi khas pada suatu waktu ditentukan oleh hubungan khas fenomena makhluk di mana dia berpikir tentang prinsip ini pada saat itu. Bagaimana hukum yang mengatur kesuksesan atau kemakmuran dijalankan? Otak manusia adalah mekanisme paling halus dan paling bergetar di dalam kehidupan. Setiap kali berpikir, Anda mengirimkan suatu pesan ke dalam energi tanpa bentuk. Dari dan dengan energi tanpa bentuk inilah, semua hal tercipta. Maka dimulailah rangkaian sebab akibat, yang berhubungan dengan hal-hal yang sejalan dengan bayangan pikiran Anda. Jika pikiran Anda cukup halus dan terkonsentrasi, maka dengan cepat Anda akan diselaraskan dengan objek pikiran Anda, jika tidak, diperlukan waktu lebih lama lagi. Kebanyakan orang sibuk berkonsentrasi pada berbagai kekurangan, keterbatasan, kehilangan, dan ketidakharmonisan. Sebagai akibatnya, mereka justru menarik kondisi-kondisi ini. Hanya segelintir yang sibuk berkonsentrasi pada kesuksesan, kemakmuran, dan kondisi-kondisi yang harmonis secara umum. Mereka mendapati bahwa lingkungan mereka mencerminkan kualitas pikiran mereka. Bagaimana doa terjawab? Pikiran universal, kekuatan maha kuasa, makhluk tertinggi, tidak mengubah modus operandi alam semesta agar menuruti permintaan kita. Ia tidak membuat perkecualian. Tetapi, ia memang bertindak melalui hukum. Hukum yang sudah dikenal baik, dan hukum-hukum ini dapat dijalankan, secara sadar atau tidak sadar, secara kebetulan atau dengan perencanaan. Berjalannya hukum tarik-menarik yang menakjubkan inilah yang menyebabkan manusia segala zaman dan sepanjang waktu percaya bahwa pasti ada makhluk pribadi yang merespons permohonan mereka dan memanipulasi peristiwa untuk memenuhi permintaan mereka. Anda dengan tepat menyatakan bahwa kepemilikan bergantung pada penggunaan. Bagaimana fakta ini dijelaskan untuk menunjukkan bahwa inilah satu-satunya cara untuk memperoleh penampungan kekuatan, kepemilikan, dan sebagainya, yang dapat diambil pada saat darurat, dan sebagainya.
Begini ilustrasinya, seseorang ingin memperkuat lengannya. Ia berhasrat agar lengan itu menjadi kuat. Ia tidak akan memperoleh kekuatan di lengan dengan mengikatkan lengan itu ke sisi tubuhnya. Seandainya ia melakukan ini, ia justru akan segera kehilangan kekuatan yang sudah dimilikinya. Sebaliknya, bila ia mulai menggunakannya, ia mulai melatihnya, ia akan menemukan bahwa semakin sering ia menggunakannya, semakin banyak kekuatan yang ia peroleh. Semakin ia memberikan kekuatannya, semakin banyak kekuatan yang ia dapatkan. Aturan yang sama berlaku dalam perihal kekuatan spiritual dan mental. Kecuali kita mau berpikir, kita harus bekerja. Semakin sedikit kita berpikir, semakin banyak kita harus bekerja, dan semakin sedikit yang akan kita peroleh dari kerja kita. Mungkinkah ada suatu dunia di mana tidak ada penebang-penebang kayu? Pemikiran sudah menghilangkan banyak kebosanan dari pekerjaan, tetapi banyak manajemen ilmiah, serta efisiensi dan sistem-sistem teknik, memandang jutaan manusia sebagai sekadar mesin yang mampu membuat sekian banyak gerakan dengan jumlah makin sedikit atau makin banyak per jamnya. Bekerja berarti melayani, dan semua pelayanan adalah mulia. Tetapi, seorang penebang kayu lebih mengarah pada pelayanan yang membabi buta ketimbang pelayanan cerdas. Kerja adalah insting kreatif yang berwujud. Karena adanya perubahan-perubahan di dunia industri, insting kreatif tidak lagi memiliki ekspresi. Seseorang tidak bisa membangun rumahnya sendiri, ia bahkan tidak bisa membuat tamannya sendiri, ia pun tidak bisa mengarahkan kerjanya sendiri. Karena itu, ia kehilangan sukacita terbesar yang bisa datang pada manusia, sukacita karena telah berhasil mencapai, mencipta, menyelesaikan. Akibatnya, kekuatan yang besar ini diselewengkan dan berubah menjadi saluran-saluran yang menghancurkan. Karena ia tidak bisa membangun untuk dirinya sendiri, maka ia pun mulai menghancurkan karya-karya sesamanya yang lebih beruntung. Namun, kerja mendapati bahwa semesta bukan suatu kekacauan melainkan suatu kosmos, bahwa semua itu diatur oleh hukum-hukum yang kekal, bahwa setiap kondisi adalah akibat dari penyebab, dan bahwa penyebab yang sama ini selalu menghasilkan akibat yang sama. Kerja mendapati bahwa penyebab-penyebab itu bersifat mental, bahwa pikiran lebih dahulu menentukan tindakan. Kerja mendapati bahwa pikiran konstruktif menghasilkan kondisi-kondisi yang konstruktif, sedangkan pikiran destruktif menghasilkan kondisi-kondisi yang menghancurkan. Anda mengatakan bahwa kehidupan adalah sebuah penyingkapan, bukan penambahan. Apa yang datang kepada kita di dunia luar diri adalah apa yang sudah kita miliki di dunia dalam diri. Apakah Anda tidak mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh seseorang dari buku, pengalaman, dan sebagainya? Anda mungkin tidak dapat memperoleh manfaat apapun dari buku, pengalaman, lingkungan, atau hal lainnya, hingga Anda telah menciptakan sel-sel otak yang mampu menerima pemikiran itu. Dunia dalam diri Anda adalah persesuaian yang tepat dengan dunia luar diri Anda. Misalnya, saat ini Anda tidak mengetahui bahasa Ibrani. Anda bisa saja diberi sebuah buku yang berisi pemikiran. Pemikiran terindah dan tertulis dalam bahasa yang paling indah, tetapi semua itu sama sekali tidak ada artinya bagi Anda sampai Anda mempelajari bahasa Ibrani. Demikian pula dengan semua hal lain. Tidak ada pemikiran, tidak ada ide, tidak ada pengalaman yang memiliki nilai bagi kita sampai kita mampu menerimanya. Karena inilah maka suatu pemikiran yang sama bisa memiliki dampak berbeda. Di satu sisi, pemikiran itu tidak memberikan kesan apapun pada seseorang, sisi lainnya, pemikiran itu justru diterima dengan ketakjuban dan kegembiraan oleh orang lain. Orang pertama belum membentuk sel-sel otak yang mampu menerimanya. Orang kedua sudah siap menerimanya. Ia memahami keindahan-keindahan yang terkandung di dalam ide itu. Benarkah jika dikatakan bahwa agama sejati dan sains sejati adalah saudara kembar, dan bahwa kematian yang satu berarti kematian yang lain? Mengapa?
Sains sejati dan agama sejati sudah pasti adalah saudara kembar. Kematian tidak dapat menghampiri keduanya karena apa yang sejati tidak bisa mati. Sifat dasar kebenaran adalah kepatuhan yang kokoh terhadap ketertiban dan hukum. Pikiran menyerang setiap fenomena baik pengalaman di dalam maupun di luar yang tampaknya mengurangi keteguhan hati dan kepatuhan yang dianggapnya sebagai esensi kebenaran itu sendiri. Anda akan melihat bahwa hal ini berlaku untuk sains maupun agama. Apa yang benar di dalam sains harus benar di dalam agama. Tidak ada kebenaran ilmiah dan kebenaran agamawi. Semua kebenaran adalah satu dan tidak terbagi. Bagaimana materialisme dan spiritualisme menemukan harmoni di dalam Master Key System? Master Key System mengajarkan bahwa hanya ada satu prinsip, atau satu kekuatan. Bahwa segala yang ada adalah materialisasi dari satu kekuatan ini. Kekuatan itu sendiri bersifat spiritual, tetapi perwujudan kekuatan itu bersifat material. Yang satu subjektif dan yang lain objektif. Dua fase dari satu keberadaan. Kita menemukan hal ini di mana-mana di alam. Manusia adalah makhluk spiritual, tetapi ia juga mempunyai tubuh materi. Spirit harus nyata di dalam tataran objektif dengan cara yang objektif. Spiritualisme dalam pengertian ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang biasanya dianggap sebagai fenomena spiritualitas. Penjelasan apa yang harus diberikan tentang fakta bahwa kebanyakan orang sudah muak dengan peperangan dan menginginkan kedamaian dan kembali ke kondisi normal yang sejahtera, namun kembalinya kondisi-kondisi normal dan sejahtera yang diinginkan itu merupakan proses yang amat lamban dan sulit. Seperti kata Anda, tentu saja tidak ada yang menginginkan adanya peperangan yang tiada henti. Juga, tidak ada yang menginginkan adanya kemiskinan, kriminalitas, atau kondisi destruktif lainnya. Tetapi, di sisi lain ada keinginan, baik bersifat sadar maupun bawah sadar, akan hal-hal yang menimbulkan perang, kehancuran, kemiskinan, dan kejahatan. Dan nafsu kekuasaan atau pemisahan ini adalah masalah lama tentang siapakah yang terbesar di kerajaan ini. Hukum tidak kenal pilih kasih. Hal ini berlaku untuk konteks bangsa maupun individu. Bangsa maupun individu pada akhirnya akan mengetahui bahwa suatu kekuatan selalu dapat dihadapi dengan kekuatan yang sama besarnya atau yang lebih tinggi, sehingga tidak akan pernah menjadi faktor yang menentukan pada situasi apapun. Keharmonisan objektif bisa muncul hanya sebagai hasil dari keharmonisan subjektif, dan keharmonisan subjektif bisa muncul hanya sebagai hasil dari visi, pemahaman, dan persepsi. Di dalam pencapaian tertinggi yang dituju oleh Master Key System, bagaimana mungkin teologi diabaikan? Beberapa abad lalu, muncul anggapan bahwa kita harus memilih antara Alkitab dan Galileo. 50 tahun lalu, timbul anggapan bahwa kita harus memilih antara Alkitab dan Darwin. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh pemimpin katedral St. Paul, London, Weir. Ingat, setiap manusia terpelajar tahu bahwa fakta-fakta utama tentang evolusi organik sudah terbentuk dengan kokoh, dan bahwa fakta-fakta itu sangat berbeda dengan legenda-legenda yang diadaptasi bangsa Ibrani kuno dari bangsa Babilonia. Kita tidak harus melakukan kekerasan pada penalaran kita dengan cara menolak hasil-hasil pasti dari penelitian modern. Kristianitas tradisional harus disederhanakan dan dispiritualkan. Pada saat ini, Kristianitas tradisional dibebani oleh sains yang buruk dan diperparah oleh ekonomi yang buruk. Semakin besar keyakinan kita akan hal ini, semakin berkurang kecenderungan kita untuk mempertaruhkan eksistensi iman kita pada tahayul yang merupakan agama dari orang-orang beragama dan merupakan ilmu dari orang-orang yang tidak ilmiah. Apa arti pernyataan ini? Hanya 5% yang memiliki visi untuk merebut posisi strategis, untuk melihat dan merasakan sesuatu hal sebelum itu terjadi. 95% orang sibuk berusaha untuk mengubah akibat-akibat. Bila sesuatu yang tidak disukai terjadi,
mereka berusaha untuk mengubah situasi itu. Mereka segera mendapati bahwa satu bentuk keputusasaan berubah menjadi keputusasaan yang lain. 5% sisanya sibuk dengan penyebab-penyebabnya. Mereka tahu bahwa untuk membuat perubahan permanen, penyebablah yang harus ditemukan. Mereka segera mendapati bahwa penyebabnya ada di dalam kendali mereka. 5% inilah yang berpikir, sementara 95% lainnya hanya menerima pemikiran orang lain. Hanya mereka yang berpikir yang bisa melihat dan merasakan suatu hal sebelum hal itu terjadi. Secara lebih eksplisit, apa yang harus dipahami dengan istilah polaritas, kutub magnet, seperti yang terjadi di proses mental. Polaritas adalah kecenderungan atau kecondongan pikiran atau perasaan ke arah tertentu. Bila kita terus-menerus berpikir di sepanjang garis tertentu, pikiran pun menjadi terpolarisasi. Kita bisa melihat sudut pandang lain yang berbeda dengan susah payah atau tidak sama sekali. Apakah kebenaran itu? Kebenaran adalah kondisi pasti dari segala kesejahteraan. Tentunya mengetahui kebenaran dan memegang teguh kebenaran itu merupakan kepuasan yang tiada bandingnya. Kebenaran adalah realitas yang mendasar, kondisi yang mendahului setiap usaha atau hubungan sosial. Kebenaran adalah satu-satunya landasan yang kuat. Di dunia penuh konflik, keraguan, dan bahaya. Setiap tindakan yang tidak selaras dengan kebenaran, entah itu karena ketidaktahuan atau telah direncanakan, melenyapkan tempat berpijak kita dan membawa kita pada kondisi tidak selaras, kerugian yang tak terhindarkan, dan kebingungan. Jika pikiran paling bijak bisa secara tepat meramalkan akibat dari setiap tindakan yang benar, pikiran yang paling tinggi, paling dalam, dan tajam bisa juga tersesat tanpa harapan dan tidak bisa membentuk konsepsi tentang hasil-hasil yang berasal dari prinsip-prinsip yang benar. Bagaimana benih-benih tercipta? Penciptaan didasarkan pada seni menggabungkan kekuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain dengan proporsi yang benar. Maka, oksigen dan hidrogen yang bersenyawa dalam proporsi yang tepat akan menghasilkan air. Oksigen dan hidrogen adalah gas yang tak tampak, sedangkan air dapat dipandang mata. Tetapi, benih mempunyai kehidupan. Maka, mereka pasti merupakan produk dari sesuatu yang memiliki kehidupan atau kecerdasan. Spirit adalah satu-satunya prinsip kreatif di semesta, dan pemikiran adalah satu-satunya aktivitas yang dimiliki oleh spirit. Maka, benih pastilah hasil dari proses mental. Suatu pikiran keluar dari seorang pemikir, dan bertemu dengan pikiran-pikiran lain yang memiliki daya tarik-menarik. Mereka bersatu dan membentuk nukleus untuk pikiran-pikiran lain yang sejenis. Nukleus ini mengeluarkan panggilan-panggilan pada energi tanpa bentuk, di mana semua pikiran dan semua hal ditahan untuk diberi solusi. Pikiran segera memiliki bentuk yang sesuai dengan karakter yang diberikan kepadanya oleh si pemikir. Sejuta orang yang menderita karena siksaan dan sekarat di medan perang mengirimkan pikiran-pikiran tentang kebencian dan keputusasaan. Tak lama kemudian, sejuta manusia lain mati dari dampak benih yang disebut influenza. Hanya dokter metafisika yang berpengalaman mengetahui kapan dan bagaimana benih yang mematikan itu muncul di dalam kehidupan. Sebagaimana tak terbatasnya ragam pikiran, demikian pula tak terhingganya ragam benih, baik yang membangun maupun yang merusak. Tetapi, benih yang membangun maupun yang merusak tidak akan bertunas dan berkembang sampai ia menemukan tanah yang cocok untuk bisa berakar. Apa yang telah menyebabkan munculnya ide reinkarnasi? Plasma benih di setiap generasi selalu mengandung segala jenis plasma benih sebelumnya. Nukleus setiap sel mengandung kromosom, dan kromosom ini mereproduksi spesies, sifat, dan kondisi sesuai hukum tertentu. Masing-masing kromosom, yang berbentuk sangat kecil, mengandung elemen-elemen dari setiap sel lain, yang membentuk berbagai jenis sel di satu tubuh yang dewasa, plus ciri-ciri spesies, plus ciri-ciri bentuk dan penampilan, plus kemiripan keluarga, plus sifat, plus pikiran, plus
kecenderungan-kecenderungan yang matang, plus segala yang membentuk kepribadian serta individualitas. Karena itulah, kita secara fisik persis seperti nenek moyang kita, plus lingkungan dan pendidikan. Kesinambungan. Identitas kromosom individual dari satu generasi ke generasi lain inilah yang menyebabkan munculnya ide reinkarnasi. Apakah sihir hitam itu? Munculnya gagasan adanya fenomena yang disebut sihir hitam diakibatkan oleh kecenderungan mudah percaya, tahayul, dan kurangnya pemahaman tentang hukum-hukum yang mengatur dunia mental. Semua pikiran dan semua hal disatukan menjadi solusi di pikiran universal. Individu bisa membuka gerbang mentalnya, sehingga menjadi reseptif terhadap berbagai jenis pikiran apapun. Jika ia berpikir bahwa ada tukang sulap, tukang sihir, atau ahli nujum yang ingin mencelakainya, maka ia berarti membuka pintu untuk masuknya pikiran-pikiran semacam itu. Lalu, ia akan bisa mengatakan kepada temannya, hal-hal yang aku takuti telah menimpaku. Sebaliknya, jika ia berpikir ada orang-orang yang ingin membantunya, itu berarti ia membuka pintu untuk bantuan itu. Dan ia akan mendapati bahwa pernyataan, jadilah padamu menurut imanmu, sama benarnya pada hari ini seperti pada 2000 tahun yang lalu. Tampaknya saya belum sepenuhnya mengerti tentang penerapan hukum getaran di dunia pikiran. Misalnya, bagaimana kita bisa mengubah kecepatan getaran di sini? Ke arah mana getaran itu harus diubah agar memberikan hasil-hasil terbaik? Setiap pikiran mengubah kecepatan getaran. Karena Anda dimungkinkan untuk memikirkan pikiran-pikiran yang lebih agung, lebih dalam, lebih tinggi, dan lebih kuat, maka sel-sel otak pun diperhalus. Sel-sel itu menjadi lebih bertenaga, dan mereka bisa menerima getaran yang lebih halus. Hal ini tidak hanya benar di dunia mental dan spiritual, melainkan juga di dunia fisik. Bila telinga sudah menjadi terlatih dengan musik, telinga pun bisa menerima getaran yang lebih halus, sehingga musisi yang terlatih bisa mendengar keselarasan suatu sementara orang biasa sama sekali tidak menyadari. Anda berbicara tentang permulaan pikiran yang membentuk, menopang, mempertahankan, dan mencipta semua yang ada. Apakah ini menjelaskan sumber kemampuan manusia untuk berpikir tentang kekurangan, perang, kejahatan, dan sebagainya? Ya, juga termasuk kemampuan manusia untuk berpikir tentang kekurangan, perang dan kejahatan. Jika manusia bisa memikirkan pikiran konstruktif, ia juga bisa memikirkan pikiran destruktif. Tetapi begitu manusia mengetahui bahwa berpikir adalah proses kreatif, bahwa kita adalah pencipta, ia akan berhenti melakukan proses berpikir destruktif bagi dirinya sendiri dan sesamanya. Tak diragukan lagi, Anda benar dengan menyatakan bahwa sikap benci Carlyle terhadap yang buruk itu tidak kondusif bagi perkembangan terbaiknya. Lalu, bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap kejahatan-kejahatan besar yang ada sekarang ini, seperti perang, korupsi, pembunuhan, kejahatan, pencurian, dan sejenisnya? Bukankah sering kali proses penghancuran atau pembersihan diperlukan untuk mendahului kerja konstruktif? Tidak. Itu tidak benar. Proses penghancuran itu sama sekali tidak perlu. Kita tidak perlu bersusah payah mengeluarkan kegelapan dari ruangan sebelum membiarkan sinar masuk. Yang diperlukan adalah menyalakan lampu, dan otomatis kegelapan lenyap. Demikian pula, seandainya saja 1/10 dari 1% uang dan usaha yang sekarang digunakan untuk pekerjaan destruktif itu dapat dialihkan untuk pekerjaan konstruktif, kejahatan-kejahatan besar yang Anda sebutkan itu akan lenyap bagai sulapan. Unit kecil dari suatu bangsa adalah individu. Pemerintah mewakili hanya kecerdasan rata-rata dari unit-unit yang membentuk bangsa itu. Maka, dengan unit-unit itulah kita bekerja. Bila pikiran individu sudah berubah, pikiran kolektif pun akan berubah dengan sendirinya. Tetapi, kita justru mencoba membalik prosesnya. Kita mencoba untuk mengubah pemerintah ketimbang individunya, dan hal ini mustahil. Dengan usaha yang cerdas dan terorganisir, pikiran destruktif sekarang ini bisa segera diubah menjadi pikiran konstruktif.